Ya, al-ma'un najis artinya air yang najis. Thayyib. Apa hukum air yang suci ini? Hukumnya apa? Hukumnya boleh digunakan untuk apa? Untuk wudu dan untuk apa? Dipakai seperti dipakai minum, dipakai mandi dan yang lainnya. Al-ma'un najis, apa hukumnya? Ya, haram, tidak boleh digunakan untuk apa? Bersuci dan ya untuk diminum enggak boleh. Ya, air najis tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya, atau dijadikan tujuan lainnya. Seperti kata orang tua dulu, kalau matamu bintilan teteskan air kencing katanya. Iya. Enggak pernah dengar ya? Nah, kalau gigimu sakit, berkumur-kumurlah dengan air kencing. Iya, serius. Kata orang tua dulu. Jadi apapun alasannya, ya tidak boleh. Kecuali dalam kaidah, nanti akan kita pelajari. Tapi ada kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat sekali, ya bisa atau dibolehkan sesuatu yang haram. Ya, tetapi kalau misalnya untuk menyembuhkan mata kita atau gigi, maka masih ada obat yang lebih bagus, yang lebih baik, yang halal. Paham ya? Thayyib. Lalu air, ya tadi hukumnya ya pada aslinya adalah suci, ya kan? Al-ma'ut tahur. Jika dia terkena sesuatu yang suci dan sedikit, maka dia tidak merubah status air itu. Paham? Paham ya? Misalnya di bak antuna terkena debu misalnya, maka tidak merubah status air itu. Paham ya? Sesuatu yang suci tapi sedikit. Paham ya? Tetapi jika air itu terkena atau tercampur dengan sesuatu yang suci lagi banyak, maka dia tidak lagi disebut sebagai air yang suci untuk digunakan berwudu dan lainnya. Maka air itu akan berubah statusnya menjadi jus, ya. Kita kalau buat jus pakai air atau tidak? Misalnya kita mau buat jus alpukat, ya. Airnya lebih banyak daripada buahnya. Kalau harganya 5.000. Jangan beli yang itu ya, buat sendiri aja. Itu kayak minum air putih. Misalnya, maka dia tidak dikatakan air, dia dikatakan jus alpukat. Kalau antuna beli kopinya pasti dicampur dengan air. Maka antuna nggak mungkin beli air kopi segelas. Air kopi, ya dia bingung ya. Ya kita bilang kopi saja kan. Maka setiap air yang berubah dengan sesuatu yang suci banyak, maka dia akan dikeluarkan dari status air yang dimaksudkan. Paham ya? Paham insyaallah ya. Jadi statusnya bukan air yang dimaksudkan untuk bersuci, tetapi dia berubah menjadi campurannya. Air dicampur dengan alpukat, jadilah jus alpukat, ya. Air dicampur dengan teh, ditambah susu, jadilah Thai tea, ya kan? Paham ya? Nah, itu taudih. Yang di atas kaidah itu taudih penjelasannya. Nah, sekarang kita insyaallah akan membahas seputar kaidah. Ya. Apa artinya kaidah? Ya. Kaidah artinya adalah dasar kita menghukumi sesuatu. Ya, dasar kita menghukumi sesuatu. Itu kaidah. Ya. Kaidah itu dasar kita menghukumi sesuatu, menghukumi air. Nanti akan kita pelajari. Kaidah, sandaran. Contoh kaidah misalnya.
Contoh kaidah ini misalnya nih dalam usul fiqh. Ya. Al-amru lil wujub. Ini asalnya bahwasanya setiap kalimat perintah di dalam Al-Qur'an itu tujuannya ya wajib untuk dikerjakan. Paham? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Antum bingung, ini dia nyuruh wajib atau sunnah? Maka kembali kepada kaidah. Kaidahnya apa? Al-amru lil wujub. Perintah ya mendatangkan kewajiban, maksudnya wajib untuk dilakukan. Maka salat itu wajib. Begitu dia. Nah, di pelajaran kita ini ada kaidah seperti itu. Ya. Apa itu kaidahnya? Al-aslu fil miyahi at-taharatu. Al-aslu fil miyahi at-taharatu. Asal usul air suci. Malam tasbut najasatuha. Malam tasbut najasatuha. Selagi belum terkena najis. Ustaz ulangi sebelumnya ya, bahwasannya fikih yang menjadi pedoman kita adalah fikih Hambali. Jadi kalau anti punya segelas air, lalu ada cicak di atas, buang hajat masuk ke gelas anti, maka yang masuk itu adalah najis dan merubah status air di gelas anti menjadi najis. Paham ya? Baik. Idza kana 'indal insan ma'un tahur, idza kana indal insanu ma'un tahurun, artinya jika seseorang punya air yang suci, jika seseorang punya air yang suci, ada namanya suci di sini? Enggak ada. Jika seseorang punya air yang suci, summa hasala li hadzal ma'u taghayyurun. Kemudian air ini mengalami perubahan. La yadri sababuhu. Dia tidak tahu sebabnya. Fasyakka. Maka dia ragu. Hal hadzal ma'u la yazalu tahuran. Hal hadzal ma'u la yazalu tahuran. Apakah air ini masih suci? Atau tahu artinya au kan? Au itu bukan au sakit, bukan itu ya. Au dalam bahasa Arab artinya atau. Au annahu shara najasan. Atau sudah menjadi najis. Atau sudah menjadi najis. Fa hukmu hadzal ma'u, maka hukum air ini annahu baqin, maka hukum air ini annahu baqin ala aslih, maka hukum air ini tetap pada aslinya. Apa itu tetap pada aslinya? Berarti apa? Suci, betul. Wa huwa
at-tahuriyah wa huwa at-tahuriyah, dan dia suci, yaitu suci maksudnya, yaitu suci. Saya jelaskan ya. Jadi asal usul ini kaidah dia. Asal usul air itu suci. Air yang dimaksudkan adalah air yang Allah ciptakan untuk bersuci, itu ya. Artinya air suci lagi mensucikan. Bukan air kelapa maksudnya. Ya, paham ya? Asal usul air adalah suci. Malam tasbut najasatuha, selagi ya belum terkena najis. Nah, jadi jika antuna mendapatkan sebuah air ya, lalu air ini tidak bening, ada perubahan warnanya misalnya, tapi nggak tahu kita sebabnya, antuna nggak tahu sebabnya. Kemudian kita ragu apakah air ini suci atau najis. Maka dengan keraguan yang kita miliki, dia tetap kepada kaidah yang berlaku. Air itu suci. Contohnya air sungai misalnya. Ini kok kuning lah air sungai kita ini ya. Siapalah yang buang-buang di sini misalnya. Ya. Padahal bisa jadi bukan karena itu. Ya, dia masih menyangka, masih ragu, maka dia boleh mengambil air wudhu di situ untuk bersuci. Paham ya? Antuna boleh mengambil air dari sungai itu walaupun berubah warnanya, tetapi karena ragu, kenapa perubahannya bisa seperti itu, maka boleh kita gunakan untuk berwudhu atau mandi. Itu maksudnya. Ya. Jadi keraguan kita tentang status air ini ya, menetapkan hukum asalnya, yaitu suci. Selagi benar-benar jika kita melihatnya dalam keadaan terkena najis, beda halnya ya. Jika kita melihat genangan air, ya kita lihat genangan air, ternyata genangan air ini terkena comberan misalnya, maka sudah dipastikan air ini najis. Adapun misalnya anti lihat genangan air di sawah misalnya ya, atau mungkin di tanah yang berumputan, tahu ya, misalnya lapangan, ya di situ ada air genangan, kita nggak tahu ini status airnya apa, bening dia misalnya, maka dia tetap pada aslinya. Paham insyaallah ya? Ada yang belum paham? Kita lanjutkan halaman 17. Fakir. Di situ ada tulisan fakir agak besar. Fakir artinya pikirkanlah, berfikirlah. Oke. Kana Muhindun, ini nama orang yang Muhin. Fi rihlatin bariyah. Kana Muhin fi rihlatin bariyah. Oke, artinya Muhnid sedang melakukan perjalanan darat. Rihlatun bariyah artinya perjalanan darat. Berarti dia mungkin naik mobil atau naik kereta, naik bus. Wa arada ayat tawaddoa. Jadi Muhnid melakukan perjalanan darat, kemudian dia mau berwudu. Fawajada ina'an fihi ma. Naam. Fawajada ina'an fihi ma. Maka dia mendapati sebuah wadah. Di dalamnya air. Fasyakka, maka dia ragu. Hal hadal ma'u tahurun au najisun?
Hal hadal ma'u tahurun aw najisun. Apa artinya hal hadal ma'u tahurun aw najisun? Ada yang tahu? Masya Allah, cerdas semuanya, cerdas. Famadza yaf'al? Apa artinya? Ya, betul sekali. Dan maka apa yang harus dilakukannya? Ya. Binaan ala fahmika lil qa'idati sabiqah. Binaan ala fahmika lil qa'idati sabiqah. Artinya berdasarkan pemahamanmu terhadap kaidah yang lalu. Apa itu kaidahnya? Ada yang sudah hafal. Apa itu kaidahnya? Al aslu fil miyahi at-tahara malam tasbut najasatu. Mumtaz. Dihafal ya nak. Kaidahnya harus dihafal. Nanti akan Ustaz tanya di UTS. Kaidah ini sama seperti Al-Quran dan hadis, karena dia diambil dari Al-Quran dan hadis. Memang harus dihafal kaidah itu. Apalagi antuna yang ingin menjadi alimah. Ya, ada ya nanti ya. Di kelas 10B ada ya. Supaya nanti yang mengajarkan akhwat itu bukan ustadz lagi, tapi ustazah ya. Paham ya? Karena baiknya seperti itu. Yang mengajarkan akhwat adalah ustazah. Jadi harus ada di antara kalian yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama ya. Ada berapa orang di sini yang mau? Masya Allah semuanya ya. Alhamdulillah. Karena oke-nya wanita itu apa? Diam. Jadi kalau diam berarti oke. Baik. Binaan ala fahmika lil qa'idatis sabiqah, ikhtar ihdal ijabataini. Pilihlah salah satu dari dua jawaban. Pilihlah salah satu dari dua jawaban. Fima ya'ti berikut ini. Ma'abayanis sabab. Ma'abayanis sabab. Ma'abayanis sababi. Beserta penjelasan sebabnya. Beserta penjelasan sebabnya. Naam. Pilihlah salah satu. Ihda artinya salah satu. Atau satu dari dua jawaban juga boleh. Pilihlah ijabataini. Ikhtar ihda al-ijabataini fima ya'ti. Pilihlah satu dari jawaban berikut ini. Ma'abayani sabab. Beserta penjelasan sebabnya. Oke, Ustaz terjemahkan dulu ya yang jawaban pertama. Yatawadda'u min hadal ina. Jadi si muhin ya, dia berwudu dengan wadah tersebut ya, dengan air yang ada di wadah tersebut. Wala yaltafit ila syak, dan dia tidak ragu ya. Jawaban yang kedua, yurikul ma'ul ladzi fil ina. Dia membuang air yang ada di wadah tersebut, atau menumpahkan ya, araqa yuriku, menumpahkan, membuang air. Jadi kalau yurikul ma artinya membuang air ya. Kalau membuang sampah bahasa Arabnya apa?
buanglah sampah pada tempatnya. Nah, beda lagi ya, bukan yuriku, tapi roma yarmi, irmi az-zibalata ilal mazbalah. Beda ya. Jadi kalau membuang air atau menumpahkan air, araqa yurikul ma alladhi fil ina wa yabhatu an ma'in jadidin, dan dia mencari air yang baru. Jadi dia tumpahkan air yang ada di dalam wadah, ina artinya wadah, lalu dia cari air yang baru. Jika anti pilih jawaban yang pertama, maka tuliskan sebabnya apa. Jika anti pilih jawaban kedua, maka tulis apa sebabnya. Silahkan. Waktu berpikir 2 menit, menuliskannya 2 menit. 5 menit lah. Ustaz kasih waktu ya. Tafadhalna. Yang di rumah juga silahkan dikerjakan. Coba dipikirkan permasalahan ini. Ya. Si Muhnid mendapatkan segelas air atau wadah yang berisi air. Dia ragu apakah air ini suci atau najis. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Jadi yang di rumah silakan dipilih yang pertama atau yang kedua. Apakah si Muhnid, jika si Muhnid berwudu dengan air itu dan tidak melihat kepada keraguan, apa sebabnya? Apa alasannya? Sebab itu artinya alasan. Ya. Atau dia membuang air itu, ya, lalu mencari air yang baru dengan wadah tersebut. Apa sebabnya? Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Kecuali nanti UTS, Ustaz tanya dulu sama Ustaz Zulfan. Karena beliau yang menanggung jawabi tentang agama. Doakan saja semoga jawabannya pakai bahasa Indonesia boleh. Oke, ada yang sudah siap? Up your hand yang sudah siap. Ada? Belum? 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 Udah? Udah? Sudah, oke. Siapa nama nanti? Hah? Rahimah. Coba Rahimah, apa jawaban Rahimah? Apa pilihan Rahimah? Nomor 1, wala yaltafit ila syak. Benar ya, jawabannya benar. Masya Allah. Apa sebabnya kamu pilih itu? Boleh, betul. Ya. Air yang kita ragu statusnya maka dia tetap pada asalnya, yaitu suci. Benar. Jika itu ada di ujian maka benar ini jawabannya. Masya Allah. Ada yang lain?
Ada yang punya jawaban lain? Enggak ada? Masya Allah. Tapi kita lanjutkan ya. Jadi jawabannya itu yang pertama dan sebabnya ialah ya, karena asal hukum air itu suci. Ya. Jadi dia tidak kalah dengan keraguan kita. Keraguan kita tidak merubah status air. Cerdas semuanya. Baik, isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddah. Di halaman keberapa itu? Oh enggak, di bawahnya ya. Isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddah. Penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Yubahu isti'malu kulli ina'in tahirin. Artinya dibolehkan penggunaan setiap wadah yang suci. Yang suci. Wa yustasna min dzalika ma suni'a min az-zahabi awil fiddati dan dikecualikan wadah yang terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Fa innahu la yajuzu iqtina'u aniyatihima. Oke. Maka tidak boleh memiliki, iqtina itu memiliki ya. Memilikinya enggak boleh, memajangnya enggak boleh. Memiliki. Karena dikhawatirkan itu digunakan. Jadi tidak boleh memiliki wadah ya, wadah keduanya. Maksudnya yang terbuat dari emas dan perak ya. Aniyatihima artinya wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kan panjang sekali itu. Antuna pahami saja.
ya, maka tidak boleh memiliki wadah keduanya dan menggunakannya. Ya. Jadi memiliki dan menggunakannya tidak boleh. Kenapa memilikinya nggak boleh? Karena khawatir digunakan. Bisa jadi bukan kita yang menggunakannya, orang lain yang nggak tahu. Dia pikir ini emas, catnya aja emas, misalnya. Ini cangkir siapa ini ya? Kok cantik kali? Rupanya dia gunakan itu untuk minum. Ternyata emas beneran. Nah, dia khawatirkan seperti itu, maka memilikinya tidak boleh. Wadzalika 'amun fi haqqidz dzukuri wal inasi. Wadzalika 'amun fi haqqidz dzukuri wal inasi. Hal itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun wanita boleh menggunakan perhiasan dari emas dan perak, ya, tetapi tetap wanita juga tidak boleh, ya, atau wanita juga termasuk, ya, yang dilarang untuk menggunakan apa? Wadah, cangkir, gelas, cangkir gelas sama aja. Gayung, ember, bak yang terbuat dari emas tidak boleh digunakan, ya, untuk menampung air. Walaupun dia kaya raya, ya. Paham ya? Wa dalilu dzalik, apa dalilnya? Ya, wa dalilu dzalik, dalilnya adalah hadisu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan siapa? Hudzaifah bin al-Yaman. Sahabat Hudzaifah ini sahabat yang luar biasa. Sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang keburukan, ya. Makhafatan ayyudrikani, katanya. Karena saya takut melakukannya, jadi saya bertanya kepada Nabi yang buruk, sesuatu yang buruk. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di wadah emas dan perak. Oke. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan di piring-piringnya. Piring yang terbuat dari apa? Emas dan perak, itulah maksudnya. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya itu bagi mereka di dunia. Lahum, hum itu ke siapa? Iya betul, kata ganti untuk orang kafir. Apa artinya dhamir? Kata ganti. Salah satu contoh dari dhamir adalah hum, ya. Jadi hum itu kata ganti, yang dimaksudkan hadis ini adalah orang kafir. Karena sesungguhnya bagi mereka di dunia, apa itu? Wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi orang kafir silahkan sesuka hati mereka makan minum pakai cangkir atau piring terbuat dari emas dan perak, terserah mereka. Karena memang itu untuk mereka di dunia. Walana fil akhirah, dan bagi kita di akhirat, di surga. Paham ya insyaallah ya? Toib. Sampai jam berapa kita selesai? Ada yang tahu?
Jam 11 berapa, akhwat? 11.15 ya. 11.03 sebelum 12 menit lagi. Baik, cukup waktunya insyaallah. Oke, di paling akhir ini ada latihan. Tamrin jama'i. Latihan bersama. Enak ya, di buku ini latihannya banyaknya bersama-sama. Ya, jadi kerjasama. Ya. Bukan sama-sama bekerja ya, tapi kerjasama, sama-sama bekerja. Yang satu nulis, yang satu diam, yang satu berdoa dalam hati. Ya. Jadi kalau walaupun kelompok sama-sama ya, jangan masing-masing. Oke, bita'awuni ma'azumala'i. Bita'awun artinya dengan ya, bekerja sama bersama teman-teman saya, berarti lebih dari satu ya. Ya, 14 orang ya di kelas ini. At-ta'arruf al-hikmah min tahrimi isti'malu aniyati dzahabi wal fiddah. Ya. Saya akan mengenali hikmah-hikmah dari pengharaman min tahrimi isti'malu, dari pengharaman isti'malu ya, dari pengharaman menggunakan wadah dari emas dan perak. Silahkan, di sini ada 2 baris. Ya, boleh 1 baris saja boleh. Artinya 1 hikmah pun boleh, 2 hikmah pun boleh. Ya. Tafadhalna. Silahkan, ada berapa orang ini? 2, 3 kelompok. Enggak, 4 kelompok. Berarti ada yang 3, ada yang 4. Silahkan. Oh, Ustaz langsung aja ya. Nah, ini udah 4, itu 4. Ya, itu tidur ya? Kayaknya udah ngences dia itu. Ya Allah, ngences. Direkam ya lo. Sorry. Enggak, bercanda. Oke, 4 di sana, 3 di sini. 4 di sini, 4 di sini, enggak apa-apa. Lanjut. Lanjut. Silakan dibuat kelompoknya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Apa hikmah diharamkannya menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak? Apa hikmahnya? Apa artinya hikmah? No. Hikmah artinya pelajaran. Hikmah itu artinya pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kenapa sih Allah haramkan? Kenapa sih Allah haramkan wadah yang terbuat dari emas? Kenapa? Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Ini kalian kelompok 1 ya? Kelompok 2? Iya, maksud Ustaz yang daring, yang luring sekarang. Kelompok berapa? 2. Oh, iya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, tapi lebih disukai pakai bahasa Arab. Karena bukunya bahasa Arab. Boleh 2, boleh 1. Silahkan. Siapa jadi notulennya? Udah.
Boleh satu, boleh dua, tapi lebih disukai dua. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, tapi lebih disukai pakai bahasa Arab. Naam. Nanti aja, satu orang aja dulu. Nanti kalau mau disalin nanti aja. Kecuali antuna sempat menyalinnya, tapi yang ana butuhkan satu orang aja di setiap kelompok. Ana Ustaz, kami sudah siap. Oh, silakan maju ke depan dijelaskan. Hah? Gimana? Enggak usah satu lembar, di buku saja. Yang sudah siap ada? Toib yang di rumah silahkan, ya. Karena kalian masing-masing di rumah, maka kerjakan sendiri. Apa hikmah dari pengharaman, ya, penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak? Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Baik, kita tutup. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.